Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soraya dari kelompok 11 dengan NIM 048. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pasar oligami dan pasar monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik sendiri adalah pada dasarnya pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur monopoli dan unsur-unsur persaingan pasar sempurna. Jadi, pasar monopolistik ini mempunyai dua unsur sifat. Yang pertama, sifat monopoli, dan yang kedua, sifat pangsa pasar sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai unsur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Namun, jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada pasar persaingan yang sempurna. Karakteristik persaingan monopolistik. Yang pertama, ya diferensiasi. Produk yang terdiferensiasi adalah produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Jika dalam pasar persaingan sempurna, konsumen membeli barang tanpa perlu membedakan siapa produsen. Dalam persaingan monopolistik, yang menjadi pertimbangan adalah siapa produsennya. Yang kedua, yakni jumlah perusahaan banyak dalam industri. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan mengundang perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Jika mereka mampu bertahan dalam jangka panjang dapat mengalahkan perusahaan lain, tetapi jika kalah mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Yang ketiga, yakni bebas masuk dan keluar pasar. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan exciting firm mengandung perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Jika mereka mampu bertahan dalam jangka panjang dapat mengalahkan perusahaan lain, tetapi jika kalah mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi besar. Itu sama halnya dengan karakteristik yang nomor 2, yakni jumlah perusahaan banyak dalam industri. Kemudian ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, yakni terdapat banyak penjual. Biasanya pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali penjual, sehingga mereka bisa saling bersaing antara satu dengan yang lain. Yang kedua, barangnya bersifat beda corak. Beda corak artinya mereka memiliki beda bentuk maupun tekstur. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan mempromosikan penjual sangat aktif. Kemudian, faktor penyebab terjadinya pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan different produk. Yang ketiga, adanya lisensi, pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk. Penguasaan bahan mentah, memiliki sumber daya yang unik dan tidak memiliki produsen lain. Memiliki modal yang besar karena penggabungan perusahaan. Yang keempat, harga jual lebih besar dari biaya marginal. Yang kelima, adanya kapitalis yang lebih. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihannya yang pertama, bagi pembeli karena terdapat banyak sekali produsen, pilihan produk semakin banyak dan bisa memilih yang terbaik dari yang ada. Lalu yang kedua, bagi pembeli, jika produk yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya, maka tidak perlu lagi repot-repot mencari produk lain. Yang ketiga, menghasilkan barang yang berbeda corak. Yang keempat, distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Yang kelima, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang ketujuh, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang kedelapan, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang kedelapan,
pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Lalu tadi adalah keuntungan, kelebihan, dan sekarang saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi. Yang ketiga, memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Yang keempat, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga kerugiannya, produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup, maka akan cepat keluar dari pasar. Yang kelima, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang tinggi-tinggi. Yang keenam, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Keseimbangan pasar bersaing monopolistik. Yang pertama ialah keseimbangan jangka pendek. Berikut adalah gambar kurvanya. Selain itu, ada juga keseimbangan jangka panjang. Berikut adalah gambar kurvanya yang sudah ditampilkan di PPT. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut dalamnya. Dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sebagai contoh nih, jika perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kemudian yang kedua itu tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan tersebut yang kedua tidak menurunkan harga, maka akan cenderung kehilangan pelanggan secara drastis. Oligopoli memiliki persaingan yang sangat ketat. Jika ada perusahaan baru yang ingin memasuki area pasar ini, maka perlu strategi yang mumpuni karena praktek oligopoli ini memang sering dilakukan untuk menahan adanya produsen baru yang masuk ke pasar. Nah, produsen di sini menetapkan harga terbatas sehingga persaingan harga sangat sedikit di antara produsen. Nah, di sini pasar oligopoli itu dengan jumlah konsumen yang banyak, sedangkan di dalamnya itu hanya ada beberapa produsen saja, sehingga bentuk persaingan antara produsen sangat ketat sekali. Nah, di dalam pasar oligopoli ini biasanya menghasilkan produk atau jasa yang sama sehingga menimbulkan keketatan dalam persaingan. Kemudian mengenai karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli di sini ada 7. Yang pertama yaitu memiliki konsumen atau peminat produk yang banyak. Kemudian yang kedua, pasar oligopoli ini hanya memiliki beberapa produsen atau penjual dikarenakan susahnya produsen baru untuk dapat masuk ke jenis pasar ini. Kemudian yang ketiga, produk yang dipasarkan itu serupa atau identik, tetapi tentunya setiap perusahaan pasti berbeda dalam menyajikan produknya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu seringnya memasang iklan untuk meningkatkan pemasaran. Yang kelima, adanya sifat saling ketergantungan antara perusahaan, di mana perusahaan di dalamnya itu perusahaannya tidak dapat bertindak secara bebas dalam menentukan harga produknya. Kemudian yang keenam, harga yang ditetapkan cenderung memiliki kesamaan atau selisih yang sedikit, sehingga perusahaan menetapkan harga yang cenderung umum. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, yaitu perusahaan baru akan lebih susah masuk di sistem pasar ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Di sini ada 5. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada pula sangat tangguh. Kemudian yang ketiga yaitu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Nah, kemudian yang nomor 4,
pengusaha baru dapat terjun ke dalam pasar oligopoli ini, meskipun sangat sulit untuk bersaing. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, yaitu sistem harganya yang sangat kaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pasar bersaing monopolistik dan pasar oligopoli. Pasar persaingan oligopoli. 1. Masuknya perusahaan baru sangat sulit dan relatif ada beberapa perusahaan akan menguasai pasar. Yang kedua, produk dapat bersifat homogen. Yang ketiga, tindakan perusahaan bergantung satu sama lain. Yang keempat, harga relatif kaku tidak mudah berubah kecuali jika terjadi perang harga atau jika terjadi harga kolusi. Yang untuk pasar persaingan monopolistik, yang pertama, masuknya perusahaan baru relatif mudah. Kedua, produk dapat dibedakan antara satu sama lain. Ketiga, tindakan perusahaan tidak bergantung satu sama lain atau sama-sama bebas. Yang keempat, harga seringkali berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan harga dalam oligopoli. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Banyak produsen dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak cenderung memakai metode promosi atau iklan. Pada pasar oligopoli, perubahan harga oleh satu anggota di oligopoli itu akan menimbulkan reaksi dari anggota-anggota yang lain. Karena jika terjadi suatu perubahan harga, maka seseorang penjual akan dapat kehilangan pasarnya. Jadi kebanyakan perusahaan dalam pasar oligopoli itu menghindari perubahan-perubahan harga. Selanjutnya, kurva permintaan terpatah. Efek penurunan dan peningkatan harga kurva. 1. Efek penurunan harga. Efek penurunan harga sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaannya akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik C1. Lalu, efek peningkatan harga. Perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga ke P3 kalau perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0. Maka perusahaan yang menaikkan akan kehilangan banyak langganan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijualnya adalah seperti yang ditunjukkan titik A1. Akan tetapi sekiranya perusahaan-perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan yang memulai menaikkan harga tidak akan kehilangan langganan dan oleh sebab itu dapat menjual barangnya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik A. Adalah wajar untuk menganggap bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan langganan dan akan merasa gembira mendapat langganan baru. Selanjutnya, bentuk pemasarannya. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri atau disebut few number of firms. Kedua, produksi homogen atau terdiferensiasi yang disebut homogen or diferensiasi produk. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang saling mempengaruhi atau saling ketergantungan keputusan. Yang terakhir, komparisi non-harga yang bisa disebut non-penetapan harga kompetisi. Dan yang terakhir, pemaksimuman keuntungan perusahaan. Oligopoli. Dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah kaku, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulanya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.